Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Betul Ustaz Faisal. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 666. Babul masyi ila sholati tumha bihi al-khataya wa turfa'u bihi ad-darajat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Haddatsani Ishaq bin Mansur qala akhbarana Zakaria bin Adi قال أخبرنا عبيد الله يعني ابن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن علي بن ثابت عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات. Bab tentang al-masyi ila shalah, berjalan melangkahkan kaki untuk melaksanakan sholat. Yang dimaksud sholat di sini adalah sholat berjamaah, dan tentu afdalnya lagi dilaksanakan di masjid. Kalau itu dilaksanakan tumha bihi al-khataya, bihi bil masyi, domir kembali kepada al-masyi. Tumha dihapuskan bihi dengan langkah kaki kita, bil masyi al khataya, segala dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan, maksudnya dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang bagaimana? As-shaghair, dosa-dosa kecil. Wa turfa'u, dan diangkat bihi dengan langkah kaki kita untuk melaksanakan salat, ad-darajat, derajat-derajat kita, martabat-martabat kita diangkat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit tentang sanad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari guru beliau namanya Imam Ishaq bin Mansur. Al-Imam Ishaq bin Mansur lahir tahun 167 dan wafat tahun 234 Hijriah. Ini salah satu murid utama daripada Al-Imam Ahmad bin Hanbal, murid utama daripada Al-Imam Ahmad bin Hanbal, namanya Al-Imam Ishaq bin Mansur, ulama dari Nisabur, sekarang negara Iran. Nisabur sekarang masuk negara Iran. Ada satu kisah thalabul ilmi, menuntut ilmu, yang menarik dari Al-Imam Ishaq bin Mansur. Ngaji bertahun-tahun,
Dulu ngaji catat. Kalau sekarang sudah ada textbooknya, tinggal beli itu Pak Agus. Dulu nyatet, kumpulin di kertas. Karena ini beliau rajin, semua penjelasan dari gurunya yaitu Imam Ahmad bin Hanbal di Baghdad dicatat sampai banyak, berjilid-jilid. Sampai istilahnya kalau dulu bawa gembolan itu semacam karung penuh. Udah selesai mondok nyantri di Baghdad, kalau ada Imam Ahmad bin Hanbal pulang ke Nisabur. Sudah jadi ulama lah. Tapi suatu saat beliau mendengar bahwasanya ada beberapa fatwa dari gurunya yaitu Imam Ahmad bin Hanbal yang direvisi. Nah ini beliau ada yang ganjel di dalam hatinya. Akhirnya apa? Catatan-catatan tadi itu dari gurunya dimasukkan lagi ke dalam semacam karung lagi, digembol. Itu jarak Baghdad sama Nisabur lebih dari 1000 kilo di zaman itu. Dia bawa ke Baghdad dari kota Nisabur. Di sana ketemu lagi gurunya itu Imam Ahmad bin Hanbal. Kamu ngapain? Gampangannya ini guru, saya dengar guru. Ya sekarang udah gini aja. Mana catatan kamu? Coba bacain lagi. Dibacain atur-atur. Satu lembar, selembar tuh. Gurunya juga telaten. Kalau saya kan kurang telaten sama murid-murid ini. Sangat kurang telaten. Seruannya. Ya. Ini guru telaten, murid juga telaten. Bacain, kalau ada yang direvisi diubah, direvisi diubah. Bayangin, itu Imam Ahmad bin Hanbal kaget. Kan Imam Ahmad kan nggak tahu muridnya itu nyatet. Pas lihat catatannya sampai sekarung kayak begitu, kaget. Loh kamu banyak amat catatan. Tapi gurunya senang. Awalnya kaget, senang. Wah kamu rajin dulu mondok, catat. Nah, karena ketekunan murid dan juga ketekunan guru, keikhlasan ketulusan murid, keikhlasan ketulusan guru, catatan tadi tuh, catatan-catatan yang berjilid-jilid waktu mondok, waktu nyantri itu di Baghdad kepada Imam Ahmad bin Hanbal, Allah Subhanahu wa taala berkenan mengizinkan catatan itu terbukukan, terbaca, bisa dibaca karena sudah dicetak. Sampai sekarang bisa dinikmati oleh kita semuanya umat Islam yang memang bergelut di dalam ilmu. Itu setelah melewati berabad-abad, ratusan tahun, lebih dari 1 milenium, lebih dari 1000 tahun. Catatan itu sekarang bisa kita baca, dibukukan. Dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah baca catatan Masail al-Imam Ahmad biriwayati al-Imam Ishaq bin Mansur tadi. Persoalan-persoalan masalah-masalah agama ilmiah yang difatwakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal diriwayatkan oleh muridnya yang namanya Ishaq bin Mansur yang meriwayatkan sekarang ini hadis ini. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ini ya bukan cerita biasa, ini bukan legenda, tapi ini satu kenyataan. Karena dicatat, ditulis dan kitabnya masih bisa kita baca itu, yang berjilid-jilid tadi, dicetak orang. Setelah lebih dari 1 milenium, 1000 tahun lebih, Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan karena keikhlasan, ketulusan, kegigihan murid dan guru, Allah izinkan langgeng itu catatan ini. Berkah ilmu antara guru dan juga murid. Dan mudah-mudahan kita semua dikasih berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau ini meriwayatkan hadis ini dengan tadi itu dibaca hadasana dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama sahabat Abu Hurairah yang sudah sering kita bahas, namanya Abdurrahman bin Sakhar.
di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi." Siapa yang bersuci di rumahnya. Yang dimaksud bersuci di sini adalah berwudu. Jadi berwudu dari rumah. Ya, benar. Tatahhara bermakna tawaddoa. Meskipun ini tidak ada di dalam syarah, tapi kitab hadis ini ada riwayat selain Imam Muslim. Ada riwayat Imam Nasa'i. Karena ada syarah, ada ulama yang mensyarah, yaitu Al-Imam As-Suyuti, syarah Sunan Nasa'i. Jadi hadis ini meskipun tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim, tapi kutubus sunan yang lain meriwayatkan hadis ini. Jadi tatahhara bermakna tawaddoa. Siapa yang bersuci, maksudnya berwudu dari rumah. Thumma masya ila baitin min buyutillah. Kemudian dia melangkahkan kakinya, kemudian dia berjalan ke salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud ila baitin min buyutillahi adalah ay ila masjidin min masajidillah. Yang dimaksud rumah dari rumah-rumah Allah di sini adalah masjid. Karena masjid itu adalah rumah Allah yang abadi. Mudah-mudahan masjid-masjid kita semuanya terus langgeng. Maksudnya nggak kena gusur. Dan juga mudah-mudahan negara kita juga tetap baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kan kemarin tanggal 1 kan hari kesaktian Pancasila. Tadi 5 Oktober hari TNI ya, hari ultah TNI. Mudah-mudahan Pancasila ini tetap langgeng di Indonesia ini. Tidak ada ideologi lain yang menggantikan Pancasila sebagai ideologi negara. Ya jamaah udah ngerti lah maksud saya. Kita sudah menjalani puluhan tahun ya bernegara ini. Dari mulai tahun 45 seterusnya dengan segala lika-likunya, ada yang orang-orang Pancasila dan macam-macam. Mudah-mudahan ini Pancasila sebagai dasar negara kita diberikan langgeng oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua bisa beribadah. Tentu umat-umat yang lain juga bisa ibadah ya secara bebas. Namun ya masing-masing punya koridor masing-masing. Kemudian berangkat menuju rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Berangkat liyaqdiya fariidatan min faraidillah. Berangkat ke masjid setelah berwudu di rumah, tujuannya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ini fariidatan min faraidillah adalah salat. Yang dimaksud kewajiban di sini adalah sholat. Sholat maksudnya sholat berjamaah. Nah, apa fadilahnya? Disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanat khutwatahu adalah khutwatahu, 2 langkah kaki dia. Khutwatahu asalnya khutwatani. Karena diidhofakan domir jadi nunnya di mahdhuf jadi khutwatah. Kanat khutwatahu, 2 kakinya dia nih. Ihdahuma tahuttu khati'atan. Salah satunya itu Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran ketika dia melangkah, dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap langkah kaki. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Apalagi habis sholat jamaah kita ngaji. Wa ukhra, dan langkah kaki yang lain Allah Subhanahu wa taala berikan apa? Tarfa'u darajatan. Angkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan memahami kita diangkat derajatnya begini. Kita misalnya seorang karyawan di perusahaan atau di pabrik.
Kemudian kita sholatnya rajin berjamaah. Tapi kok kita nggak pernah jadi foreman atau supervisor? Bukan itu maksudnya. Jangan sampai kemudian berhenti sholat berjamaah. Kecewa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kan Engkau udah janji melalui lisan nabimu. Katanya setiap langkah berjamaah itu diangkat derajatnya. Lah kok saya masih begini aja? Jangan memahami hadis ini seperti itu. Derajat ini kan banyak. Ada derajat yang boleh jadi kelihatannya, zahirnya di dunia itu pangkat, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ternyata bukan pangkat. Naudzubillah. Ternyata tidak diberikan nilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang jadi ini, jadi ini kelihatannya begitu luar biasa derajatnya, martabatnya di dunia, tapi kan belum tentu di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah derajat sebenarnya. Nah, kita memahaminya ke situ. Derajat itu banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan itu luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya dipandang dari sisi yang sifatnya zahir. Masih ada derajat yang tinggi nanti di akhirat kelak. Nah, itu adalah keabadian, itu adalah selama-lamanya. Bukan berarti kita nggak boleh mengejar kedudukan ketika kita menjadi apakah pekerja di satu instansi. Bukan begitu maksudnya. Silakan kita berkarir. Dan bagus kalau kita berkarir. Kerjalah dengan sebaik-baiknya. Jenjang pendidikan untuk mengejar karir silakan tempuh. S1, S2, S3 silakan. Tapi jangan kemudian ketika kita berada di satu jenjang karir itu, kita menganggap bahwasanya di sisi Allah Subhanahu wa taala kita berarti langsung mulia. Belum tentu. Maksudnya begitu. Perlu adanya muhasabah, introspeksi, mawas diri. Jadi bukan berbanding lurus apa yang ada di dunia dengan posisi di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti itu. Karena hakikat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan. La fadla li 'arabiyyin 'ala 'ajamiyyin illa bittaqwa. Itu salah satu isi pidato Rasulullah SAW yang terakhir ketika haji wada. Tidak ada keutamaan, tidak ada kelebihan antara orang Arab dengan orang non-Arab illa bittaqwa, kecuali semata karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling tahu si fulan ketakwaannya luar biasa? Ya hanya Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kalau kita mah udah jalanin aja. Kalau Allah Rasulullah suruh begini, jalanin. Kalau Allah Rasulullah larang, kita jauhin. Udah begitu aja. Bahkan kalau kita sudah sholat rajin, jamaah rajin, puasa rajin, baca Quran rajin, jangan langsung merasa bahwa saya ini adalah orang soleh. Meskipun misalnya namanya baju soleh. Jangan punya perasaan kayak gitu. Ya. Jadilah kita hamba yang tadallul, berendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang selalu harus bermuhasabah, harus introspeksi, harus memperbaiki diri, melihat orang lain kelebihannya, melihat diri kita kekurangannya. Selesai. Buatlah diri kita itu bukan apa-apa dan bukan siapa. Sebab kalau kita sudah merasa kita ini apa dan kita ini siapa, anggaplah saya. Nggak usah orang lain, saya lah. Saya menganggap diri saya apa atau siapa, itu udah langsung setan masuk. Masuknya apa? Sombong, ria, merasa hebat, merasa alim, merasa macam-macam udah perasaannya. Saya lah introspeksi dirinya, saya nggak bisa orang lain. Nah, jadi kita ini termasuk saya ya harus selalu bermuhasabah dalam rangka mencari dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah cara kita memahami hadis ini. Kanat khutwatahu adalah dua langkah kaki dia
ihdahuma tahuttu khati'atan wa ukhra tarfa'u darajatan. Salah satunya Allah berikan penghapus dari segala dosa, dan langkah kaki yang kedua Allah angkat derajatnya, tapi ini di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjutan Ustaz Ismail apa? Nah, ini baru ada syarahnya Ustaz mana yang hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 6. Qala Imam Muslim rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'atan wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id haddatsana Laysun. Qala Imam Muslim rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'atan wa qala Qutaibah haddatsana Abu Yahya bin Mudhar kilahuma an Bilal an Muhammad bin Ibrahim an Abi Salamah bin Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi hadis Bakr annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ara'aytum law anna nahran bi bali ahadikum yantasilu minhu kulla yawmin 5 marratin hal yabqa min daranihi shay'un qalu la yabqa min daranihi shay'un qala fadzalika masalu shalawatil khamsi yaqullahu bihinnal khataya. Ada syarah dalam Fathul Bari dibaca oleh Ustaz Sobani. Itu hadis dalam Fathul Bari nomor berapa? Yang tadi baik, betul. Syarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani. Itu nomor hadis berapa? Nomor hadisnya 528. Fi kitabih Fathul Bari bi syarhi Sahih Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan qawluhu ara'aytum wa istifham aqrir muta'addiqun bil istikhbari ay akhbiruni hal yabqa atau hal yubqi. Wa qala ayatun wa fa'idan tamthili at-ta'kid. Wa qala rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'atan. Apa ini? Qala tayyib. Qala at-tibi. Qala at-tibi. Qala at-tibi fi hadzal hadits mubalaghah fi tafjid dunubi bi annahu lam yaqtasiru fil jawabi ala a'adu al-lafdh taqidan. Hadis masih riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang keutamaan melaksanakan sholat berjalan ke masjid untuk berjamaah. Hadis ini riwayat Imam Muslim dari guru beliau yang namanya Al-Imam Qutaibah bin Sa'id, ulama dari Khurasan, ulama besar. Lahir tahun 149 Hijriah dan wafat tahun 240 Hijriah. Cukup tua usia beliau. Dan ada yang istimewa dari ulama yang namanya Qutaibah bin Sa'id ini adalah ulama dari 9 ulama dan dari ribuan ulama, di mana para ulama, jadi ulama dari para ulama berguru kepada beliau, dan cuma sedikit di antara yang sedikit itu adalah Al-Imam Qutaibah bin Sa'id. Imam Bukhari ngaji, Imam Muslim ngaji, Imam Abu Daud ngaji, Imam Tirmidzi ngaji, Imam Nasai ngaji, Imam Ibnu Majah ngaji. Itu langka dari ribuan ulama, mungkin dari puluhan ribu ulama. Dari sekian ulama yang langka itu, di mana ulama-ulama yang besar ini ngaji, masuk Imam Bukhari dan Muslim sampai Ibnu Majah adalah tadi Al-Imam Qutaibah bin Sa'id. Itu ringkas. 9. Apa? 9. 149, bukan 5. 149. Nah, di mana sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum
Aro'aitum, apa ini arti aro'aitum? Nah, tadi dijelaskan di dalam kitab Fathul Bari, karena hadis ini adalah hadis yang muttafaqun alaih. Juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tadi di nomor hadis 528 dan disyarah oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari. Aro'aitum ini dalam kajian bahasa Arab nahwu shorof ini fungsinya sebagai istifhamu takririn. Istifham itu artinya apa? Pertanyaan. Tapi pertanyaan ini bukan untuk dijawab, tapi takrir. Takrir itu artinya apa? Pemantapan. Pemantapan. Seperti kalau kita bilang, bener nggak? Ya nggak? Gitu kalau dalam bahasa Indonesia gitu. Nah, ini apa arti aro'aitum? Dijelaskan oleh Al-Imam Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Artinya adalah akhbiruni, kasih tahu saya. Ya, gimana nih kata Rasulullah SAW? Lau anna nahran bi babi ahadikum, kalau ada sungai yang bersih, bagus, sungai di kampung lah, ada di depan pintu rumah kalian. Ya tasilu minhu kulla yawmin khamsa marratin. Sabda Nabi, dia kemudian mandi di sungai tadi, di kali itu tiap hari 5 kali. Sungainya bersih. Zaman dulu kayak ceritanya begitu. Zaman sekarang kali udah nggak ada yang bersih. Di sini di kita di Indonesia, mungkin di belahan dunia lain ada ya. Bahkan di depan rumah masih ada tuh. Kita belum pernah ke sana, saya lah belum pernah ke sana, tapi kita lihat itu di YouTube ada tuh. Apa benar atau enggak? Depan rumah ada kali bersih, apa di Belanda apa di mana itu? Kali bersih mengalir bersih. Apa di Swiss apa di mana? Nah, itu di kali yang bersih tadi. Nabi bilang, kalian mandi bukan sehari 2 kali, 5 kali. Kalau kalian mandi dari sungai yang begitu bersih, gimana? Hal yabqa min daranihi syai'un? Daran artinya apa? Kotoran. Apakah masih tersisa kotoran di tubuh kalian? Kalau kalian udah mandinya bagus, 5 kali sehari, sungainya bersih, bening. Sahabat menjawab, qalu la yabqa min daranihi syai'un ya Rasulullah. Ya, enggak tersisa lagi kotoran, kalau bahasa kita daki. Udah enggak tersisa lagi daki ya Rasulullah dari tubuh kami, karena kami udah mandi 5 kali sehari dari air yang bersih, bening. Nabi SAW sabdakan, fadzalika, itulah matsalus shalawatil khams, perumpamaan orang yang melaksanakan sholat 5 waktu. Berarti dia gampangannya dalam tanda kutip mandi 5 kali dalam rentang 24 jam. Cuma ini bukan mandiin yang fisik, ini mandiin yang non fisik. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, maksudnya begitu. Jadi salah satu benteng agar kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, laksanakanlah sholat dengan benar 5 kali sehari. Kalau sholat kita benar, cakep, zahir batin, termasuk khusyuknya meskipun tidak 100%, yakin sholat kita itu menjadi benteng dari segala maksiat. Nah, kalau itu kita lakukan, yakin sholat kita itu pasti menjadi penghapus dari segala dosa, dihapus maksudnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keikhlasan sholat kita. Sholatnya cakep, sholatnya khusyuk, zahir batin sholat itu dilaksanakan, pasti itu Allah Subhanahu wa ta'ala menghapus segala dosa-dosa kita
dan pasti sholat kita itu akan menjadi benteng buat kita untuk menghindari segala maksiat yang apalagi di zaman sekarang itu sangat banyak. Nah, laksanakanlah sholat dengan benar. Karena itu seperti tadi diberikan perumpamaan oleh Rasulullah SAW seperti mandi 5 kali sehari. Biar kita maksudnya cepat memahami apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Apalagi kan wudhu dulu, muka kita tadi habis ngelihat apa kita bakso, ya Allah. Tadi muka saya habis ngelihat ini, bakso hilang. Tangan, ya Allah, tadi habis neken apa ya? Ya, lupa, ingat ketika pas wudhu, ya Allah. Tuh, akhirnya apa? Tangan jadi baik. Kepala kita nih, ya, isinya macam-macam. Pikiran kotor bukan jorok, maksudnya pikiran-pikiran macam-macam lah. Ya, macam-macam. Bukan jorok hanya berkaitan dengan gituan yang lain-lain. Ya. Pikiran kotor itu dengki sama orang. Itu kan pikiran kotor. Dendam dengan orang lain. Itu kan pikiran kotor dan macam-macam pikiran-pikiran kotor. Nah, kalau kita usap nih. Apalagi yang afdolnya usapnya jangan sebentar di sini semua, set. Terus dari belakang pindah lagi ke depan. Itu lebih afdol lagi. Kaki, ya karena memang itu kan pusat-pusat kegiatan kita kan itu semuanya. Jadi apa yang kita basuh dalam wudhu itu memang itu menjadi pusat kegiatan kita. Nah, kalau kita bersihin semua, apalagi kemudian dengan sholat, ya Allah, itu ajib benar, luar biasa. Dengan penuh kesadaran dan perenungan kita ini, tadabbur untuk ibadah kita, habis sholat, ini sholat indah benar. Udah wudhu, udah di masjid, udah nungguin jamaah. Ya Allah, itu fadilah yang sangat luar biasa. Pantas kalau Rasulullah SAW itu pernah bilang dan kita sudah bahas. Ini kalau kita tahu apa keutamaan berjamaah, kemudian keutamaan shaf ada di depan, kita ini udah rebutan. Kalau perlu main apa namanya? Main undian, kalau perlu berantem. Ya, kalau ngerti itu kita fadilah berjamaah, kemudian juga fadilah shaful awal, shaf terdepan dalam sholat berjamaah. Maksudnya bukan berarti kita disuruh berantem, bukan. Disuruh bersemangat agar melaksanakan sholat berjamaah, dan juga kita ini harisun fil masajid, semangat untuk ada di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala yang merupakan rumah Allah. Terus baca hadisnya lagi. Ini berapa sih? Masih belum? Masih ada lagi. Itu hadis riwayat Jabir bin Abdullah. Masih ada. Senada dengan riwayat sahabat Abu Hurairah. Hah? Iya, benar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Muslim bin Hajjaj rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'atan. Haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Abu Quraib qala haddatsana Abu Muawiyah bin Amash Nabi Sufyan an Jabir wa Abu Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqal shalawatil khamsi kama fi nahri jari ghamri ala babi ahadikum yaqtasil minhu kulla yawmin khamsa marratin. Qala al-Hasan wa ma yubqa dzalika min ad-dar. Iya. Ini hadis riwayat sahabat Jabir bin Abdullah, senada dengan riwayat sahabat Abu Hurairah. Hanya hadis ini redaksinya adalah matsalus shalawatil khamsi. Perumpamaan salat-salat yang 5 waktu. Kama salin nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marratin. Perumpamaan solat-solat 5 waktu ini seperti sungai jarin yang mengalir. Ghamrin mengalirnya itu deras, banyak sungai airnya. Ghamrin deras. Ini ala babi ahadikum, dekat di depan rumah kalian. Sabda Rasulullah SAW,
yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marratin. Dia mandi dari air yang mengalir tadi sungai kulla yawmin setiap hari 5 marratin 5 kali. Redaksinya berbeda tapi maksudnya adalah sama. Gimana? Bersih nggak? Pasti bersih. Maksudnya begitu. Hanya tadi kalau riwayat Imam Bukhari, hal yubqi min daranihi syai'an, itu riwayat Imam Bukhari. Kalau riwayat Imam Muslim, hal yabqa min daranihi syai'un. Beda redaksinya. Tapi maksudnya sama. Riwayat Imam Bukhari di nomor 528 bunyinya yubqi min daranihi syai'an. Kalau riwayat Imam Muslim yabqa min daranihi syai'un. Kedudukan nahwunya beda tapi maksudnya sama. Kalau tadi syai'unnya jadi maf'ul bih. Kalau ini riwayat Imam Muslim syai'unnya jadi fa'il. Lazim sama muta'addi, betul. Yang riwayat Imam Muslim lazim, yang riwayat Imam Bukhari muta'addi. Betul. Apa? Kalau lazimnya baqiyah yabqa, betul. Kalau muta'addinnya abqa yubqi. Benar. Ya, satu lagi. Tanggung satu lagi. Pendek. 2 menit ya. Qala Imam Muslim rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala akhbarana wa Zuhair bin Harb qala haddatsana Yazid bin Harun akhbarana Muhammad bin Mutarrif an Zaid bin Aslama an Atha bin Yasar an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam man qada ila al-masjid aw raha a'adallahu lahu fil jannati nuzulan kullama qala aw raha. Ini hadis lagi riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjid aw raha." Siapa yang berangkatnya itu waktunya kapan saja. Ghada kan siang, raha itu mutlaqul masyi, kapan saja. Siapa yang melangkahkan kakinya menuju masjid, maksudnya kapan saja di waktu-waktu sholat. Sholat kan 5 waktu itu waktunya pagi, siang, sore dan malam. Allah janjikan a'addallahu fil jannati nuzulan. Allah sediakan buat dia di surga nuzulan. Tingkatan nuzul. Allah sediakan nanti di surga. Mudah-mudahan termasuk kita yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullama ghada aw raha. Acap kali dia melangkahkan kaki dan acap kali dia berangkat menuju masjid, langsung dibikinkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu istana dengan tingkatan yang tinggi. Setiap kali melangkah, setiap kali berangkat. Udah berapa ribu kali kalau dia laksanakan. Kemudian udah berapa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman jangan dihitung pakai kalkulator, jangan. Wah, kayaknya gue udah berapa ribu istana ini. Ya, ditulis lagi. Wah, udah banyak. Jangan. Ini maksudnya untuk memotivasi kita, mendorong kita semakin banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, falakal hamdu ya ma'bud.